Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Kemudian anggota kelompok kami ada Monita Bayu, ada saya sendiri, Evangeline Rosa, kemudian yang ketiga ada Adlan Ardiansyah, dan yang terakhir ada Lailatul Imtikani. Kemudian saya akan memulai presentasinya. Apa itu ERP? ERP merupakan perangkat piranti lunak yang terdiri dari beberapa modul dan yang berubah perlahan terutama dari sistem perencanaan sumber daya manufaktur tradisional. Jadi ERP ini merupakan pengembangan dari sistem tradisional. ERP ini dipopulerkan oleh Gartner Group dan telah digunakan secara luas dalam beberapa tahun belakangan ini. Sistem ERP ini merupakan sistem yang umum yang menggabungkan beberapa praktik terbaik yang digunakan dalam bisnis. Perusahaan dalam ERP ini membaurkan dan menyesuaikan berbagai komponen piranti lunaknya untuk membentuk sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang baik atau ERP yang baik. Selanjutnya, tujuan dari ERP ini adalah mengintegrasikan suatu proses utama suatu perusahaan seperti entry pesanan, produksi, pengadaan, utang usaha, penggajian, dan sumber daya manusia. Nah, di sini ERP ini mempermudah tugas-tugas karyawan yang ada di perusahaan dengan mengintegrasikan semua sistemnya yang ada di perusahaan ini. Nah, seperti tujuannya, ERP ini disesuaikan perusahaan yang menyesuaikan dengan sistem ERP ini, bukan sistem ERP yang menyesuaikan diri dengan perusahaan. Jika perusahaan tersebut mau baik dan berhasil, berarti perusahaan tersebut harus disesuaikan dengan sistem ERP-nya. Selanjutnya, dalam model tradisional, setiap area fungsional atau departemen memiliki sistem komputer sendiri yang mengoptimalkan cara departemen tersebut menghalalkan bisnis rutinnya. Kalau ERP itu dia menggabungkan semua sistem komputer ke dalam sebuah sistem yang terintegrasi yang mengakses sebuah basis data untuk meningkatkan proses sebagai informasi dan meningkatkan kinerja dari perusahaan. Jadi bedanya antara sistem tradisional dan sistem ERP ini, kalau di sistem tradisional itu masing-masing sistem itu berdiri sendiri sehingga tidak terintegrasi satu sama lain. Nah, sementara di ERP ini dia digabungkan sehingga sistem tersebut bisa terintegrasi satu sama lain. Misalnya penjualan terkait dengan retur, terkait dengan pemasok dan lain sebagainya. Sementara pada sistem tradisional semuanya itu berdiri sendiri. Kemudian ini model tradisional. Nah, pada model tradisional ini kita dapat lihat ada pelanggan dan ada pemasok. Sistem entry pesanan, sistem manufaktur, kemudian ada sistem pengadaan, itu semuanya terpisah ya. Itu satu-satu. Terpisah satu bagian dengan dan yang lainnya. Lihat dari panahnya itu tidak terintegrasi satu sama lain. Kemudian pada akhirnya kita lihat basis data pelanggan, ada basis data manufaktur, dan basis data pengadaan itu terpisah satu bagian dengan bagian yang lainnya. Nah, di sistem tradisional itu begini. Nah, beda lagi di sistem ERP itu nanti akan tergabung dengan ditunjukkan dengan tanda panah yang saling tergabung seperti itu. Kemudian sistem ERP ini mendukung aliran informasi yang lancar dan tidak tampak di seluruh perusahaan dengan menyediakan lingkungan yang terstandarisasi untuk berbagai proses bisnis perusahaan dan sebuah basis data bersama yang mendukung berbagai macam komunikasi. Nah, dapat kita lihat bahwa karena ERP ini merupakan sistem yang terintegrasi satu sama lain, jadi ada komunikasi antar sistem di dalam ERP ini. Itu adalah keunggulan dari ERP dan kenapa ERP ini sangat penting ya di perusahaan agar perusahaan itu maju dan harus disesuaikan, dan tentunya perusahaan tersebut harus menyesuaikan diri dengan ERP karena ERP ini sendiri membuat perusahaan tersebut lebih terintegrasi satu sama lain.
Kemudian aplikasi inti ERP. Fungsionalitas ERP dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama. Yang pertama, aplikasi inti atau OLAP merupakan aplikasi yang secara operasional mendukung berbagai aktivitas harian perusahaan. Jadi, OLAP ini lebih ke mengurus aktivitas harian perusahaan seperti transaksi-transaksi harian perusahaan. Kemudian yang kedua, aplikasi analisis bisnis. Nah, dari OLAP tersebut, transaksi-transaksi yang dikumpulkan harian dari perusahaan, kemudian dikumpulkanlah informasi-informasi tersebut dan kemudian dianalisis oleh aplikasi analisis bisnis, bagaimana bisnis perusahaan. Nah, itu perbedaan dari kedua aplikasi ini. Jika aplikasi OLAP itu harian, analisis merupakan kumpulan dari harian tersebut yang kemudian dianalisis untuk tujuan bisnis tersebut. Kemudian ini adalah sistem ERP. Nah, dapat kita lihat di sini, tadi juga ada pelanggan dan pemasok. Di sistem tradisional, di sini ada gudang data. Bedanya di sistem ERP ini selain terintegrasi, dia juga memiliki gudang data ya. Gudang data itu merupakan kumpulan semua data yang ada di perusahaan. Baik data penjual, pemasok, transaksi, itu terkumpul semua di dalam gudang data. Data-data program, bahasa-bahasa program yang dimasukkan untuk transaksi perusahaan itu ada semuanya disimpan di dalam gudang data, sehingga kita akan lebih mudah untuk mencari baik transaksi maupun penjualan akan terotomatisasi semua di perusahaan menggunakan sistem ERP ini. Nah, dapat kita lihat juga di penjualan distribusi, perencanaan bisnis, pengendalian pabrik, dan logistik, itu semua terintegrasi dalam sistem ERP dan kemudian itu jadi satu semuanya. Basis data operasional pelanggan, produksi, penjual, persediaan, dan lain-lain itu terintegrasi menjadi satu bagian saja, digabung di basis data di akhirnya. Kita lihat ya, ini di dalam itu tabelnya. Kemudian perencanaan bisnis. Nah, perencanaan bisnis ini sangat penting bagi perusahaan ya. Kita di mana itu memprediksi permintaan, perencanaan produksi produk, dan perincian aliran informasi yang menjelaskan urutan dan berbagai tahapan proses produksi yang sesungguhnya. Nah, penting bagi perusahaan untuk memprediksi berapa permintaannya agar tahu berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan atau barang dagangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian ada perencanaan produksi produk. Jadi setelah diprediksi permintaannya ada berapa, baru kita bisa merencanakan memproduksi produknya itu. Tentunya perencanaan produksi produk ini meliputi jumlah produk ada berapa, kualitasnya yang bagaimana, dan biaya-biaya yang terkait dengan produk tersebut. Kemudian ketiga yaitu perincian aliran informasi yang menjelaskan urutan berbagai tahapan proses produksi yang sesungguhnya. Jadi proses produksi itu ada beberapa tahap dan perusahaan harus mengikuti tahapan proses produksi tersebut agar produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu dapat lebih efisien dan lebih terintegrasi saat dijalankan. Kemudian selanjutnya ada perencanaan kapasitas dan produksi dapat merupakan pekerjaan yang rumit. Karenanya, ERP menyediakan alat simulasi yang dapat membantu manajer memutuskan bagaimana menghindari kekurangan bahan baku, tenaga kerja, atau fasilitas pabrik. Jika jadwal induk produksi telah selesai, data tersebut dimasukkan ke dalam modul MRP, Materials Requirements Planning, yang menyediakan informasi yaitu laporan pengecualian, daftar permintaan bahan baku, dan persediaan. Nah, di sini ERP itu membantu manajer untuk memutuskan bagaimana menghindari kekurangan bahan baku, tenaga kerja, atau fasilitas pabrik, sehingga kendala-kendala itu sudah lebih dulu diantisipasi oleh perusahaan melalui sistem ERP ini, di mana sistem ERP ini menyediakan 3 hal itu, yaitu laporan pengecualian, daftar permintaan bahan baku, dan persediaan. Jadi, seperti itu. ERP itu membantu pekerjaan manajer
Kemudian selanjutnya ada pemrosesan analitis online atau kita sebut dengan OLAP, Online Analytical Processing. Meliputi pendukung keputusan, modelan, penarikan informasi, laporan, atau bisnis ad hoc, serta analisis bagaimana jika, what if. Beberapa ERP mendukung berbagai fungsi melalui modul khusus per industri yang dapat ditambahkan ke sistem inti. Inti dari OLAP ini adalah OLAP itu membantu dalam proses penggunaan data. Dan OLAP itu digunakan untuk menganalisis data dan membuat keputusan. Untuk contoh dari OLAP adalah misalnya suatu perusahaan dapat membandingkan penjualan ponsel mereka pada bulan September dengan penjualan pada bulan Oktober. Kemudian membandingkan hasil-hasil tersebut dengan lokasi lain yang dapat disimpan dalam basis data terpisah. Karena OLAP ini memiliki akses ke gudang data, jadi dia bisa membandingkan penjualan satu bulan dengan bulan lainnya, karena itu semua tersimpan dan terintegrasi dalam gudang data. Seperti itu. Terima kasih, sekian. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan presentasi ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adlan Ardiansyah. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang dilakukan oleh rekan saya sebelumnya. Oke, masuk ke dalam bab ini, perencanaan kapasitas dan produksi dapat merupakan pekerjaan yang rumit. Ini merupakan suatu ungkapan bagaimana perencanaan dari itu sendiri sangat rumit, karena memang sistem ini itu cukup susah diimplementasikan apabila sumber daya manusia yang dipunyai oleh perusahaan itu kurang, dan juga kapasitas dari pegawai itu sendiri dirasa kurang mumpuni dalam menerapkan sistem ini. Karenanya, ERP menyediakan alat simulasi yang dapat membantu manajer memutuskan bagaimana menghindari kekurangan bahan baku, tenaga kerja, atau fasilitas pabrik jika jadwal induk produksi tersebut telah selesai dan data tersebut dimasukkan ke dalam modul MRP atau Materials Requirements Planning, yang menyediakan 3 informasi yang berisi laporan pengecualian, daftar permintaan bahan baku, dan juga permintaan dari persediaan. Nah, selanjutnya, itu adalah pemrosesan analitis online. Apa itu pemrosesan analitis online atau OLAP? Itu merupakan pendukung keputusan, model, penaikan informasi, laporan atau analisis ad hoc, serta analisis bagaimana jika what if itu dilakukan. Dan beberapa ERP ini mendukung berbagai fungsi melalui modul khusus per industri yang dapat ditambahkan ke sistem inti. Nah, vendor ERP-nya itu mendesain sistem itu untuk dapat menerima dan berkomunikasi dengan piranti lunak, jadi yang dapat ditambahkan yang diproduksi oleh vendor pihak ketiga. Kadang kebutuhan pendukung keputusan perusahaan pengguna begitu rumit sehingga sistem yang lama perlu diintegrasikan ke dalam ERP. Karena ERP ini memudahkan bagi manajer untuk melakukan kegiatan pengorganisasian, namun sistem ERP ini cukup sulit dan juga membutuhkan banyak SDM yang dapat melakukan ERP. Nah, dalam ERP dikenal adanya namanya gudang data. Yang pertama, dengan cara apapun aplikasi analisis bisnis itu berasal, hal yang paling penting dalam keberhasilan aplikasi tersebut adalah gudang data. Bagaimana gudang data ini bekerja? Gudang data atau basis data yang dibangun untuk pencairan secara cepat, penarikan, permintaan ad hoc, dan kemudahan penggunaan. Data tersebut biasanya diekstraksi secara berkala dari sebuah basis data operasional atau dari layanan informasi publik. Sistem ERP ini berjalan itu tanpa adanya gudang data. Begitu pula halnya dengan perusahaan yang belum mengimplementasikan ERP dapat menggunakan gudang data. Akan tetapi, trennya adalah perusahaan yang serius dalam mencapai keunggulan kompetitif akan menggunakan keduanya. Arsitektur data yang disarankan untuk implementasi ERP meliputi pemisahan basis data operasional dan gudang data. Gudang data ini atau kita bilang database merupakan inti atau inti sistem dalam penyimpanan data dari perusahaan tersebut.
Nah, selanjutnya adalah konfigurasi sistem ERP. Secara singkat, model client server adalah suatu bentuk topologi jaringan dengan komputer atau terminal pengguna klien mengakses berbagai program dan data ERP melalui sebuah komputer host yang disebut sebagai server. Nah, dalam sistem ERP ini terdapat dua arsitektur dasar, yaitu model 2 tingkat dan model 3 tingkat. Perbedaannya, model 2 tingkat itu pada umumnya server menangani pekerjaan yang berkaitan dengan aplikasi dan basis data. Komputer klien bertanggung jawab menyajikan data pengguna dan meneruskan input tersebut kembali ke server. Nah, berbeda dengan model 2 tingkat, model 3 tingkat itu fungsi bisnis, data, dan aplikasi itu dipisahkan dalam model 3 tingkat. Model 3 tingkat. Nah, arsitektur ini adalah ciri umum sistem ERP besar yang menggunakan WAN atau Wide Area Network. Untuk konektivitas antara penggunaannya, pemenuhan permintaan klien akan membutuhkan 2 atau lebih koneksi jaringan sehingga dapat melakukan multitasking yang secara efektif. Oke, dalam two-tier client server yang kita bisa lihat adalah first tier atau user representation layer itu dihubungkan melalui namanya basis server dan juga second tier, itu bisa kita lihatnya first tier dan second tier dihubungkan melalui server yang dilakukan melalui application and database layer terhadap aplikasi dan juga database milik perusahaan. Itu digunakan dalam two tier sehingga mereka hanya memiliki dua basis yang dimana mereka terhubung dalam satu server. Berbeda dengan two tier, three tier client server model 3 tingkat ini menggunakan adanya WAN atau Wide Area Network sehingga areanya lebih luas, di mana first tier atau user presentation layer itu dihubungkan menggunakan server atau WAN yang Wide Area Network itu dari aplikasi dan juga third-tier dalam database sehingga sinkronisasinya itu lebih tepat dan juga lebih cepat sehingga dapat menampung lebih banyak pengguna atau user. Nah, perbedaan antara server OLTP versus OLAP itu kita dapat melihat dari pertama, pemrosesan transaksi online dan pemrosesan analitis online. Itu berbeda sekali karena pemrosesan transaksi dan analitis itu dilakukan dalam OLTP dan OLAP secara berbeda karena ketika mengimplementasikan sebuah sistem ERP yang akan mencakup gudang data, maka harus dilakukan pembedaan antara berbagai jenis alternatif pemrosesan data. Oke, selanjutnya adalah pemrosesan transaksi. Selanjutnya adalah pemrosesan transaksi online atau OLTP. Nah, setelah tadi kita lihat perbedaannya antara analisis dan pemrosesan transaksi terhadap pada OLTP ini, OLTP itu terdiri atas sejumlah besar transaksi yang relatif sederhana seperti pembaruan record yang disimpan dalam beberapa tabel. Nah, contoh dalam penggunaan OLTP ini adalah sistem entry pesanan menarik semua data yang berhubungan dengan pelanggan tertentu untuk memproses transaksi penjualan seperti data faktur, tabel perincian barang. Setiap tabel berisi suatu petunjuk yang digunakan untuk menghubungkan beberapa baris yang berbeda antar tabel. Nah, yang terjadi pada OLAP itu pemrosesan analisis online dapat dicirikan sebagai transaksi online yang dilakukan hal-hal berikut ini seperti mengakses data dalam ukuran yang sangat besar seperti data penjualan selama beberapa tahun, menganalisis hubungan antara berbagai jenis elemen data seperti penjualan produk, area geografis, serta saluran pemasaran, dan juga melibatkan data teragregasi seperti volume penjualan, jumlah uang yang dianggarkan, dan uang yang dihabiskan. Serta dalam OLAP itu dapat membandingkan data teragregasi dalam beberapa periode waktu hierarkis seperti bulanan, triwulan atau 3 bulanan, serta tahunan. Dan pada OLAP ini bisa menyajikan data dalam berbagai perspektif yang berbeda seperti penjualan berdasarkan area, penjualan berdasarkan saluran distribusi, dan juga penjualan berdasarkan produk sehingga dapat berbeda analisisnya. Dan juga dalam OLAP dapat melibatkan perhitungan yang kompleks antara berbagai elemen data seperti perkiraan laba sebagai fungsi dari pendapatan penjualan untuk tiap jenis saluran penjualan di area tertentu. Dan juga yang terakhir itu dapat melakukan respons dengan cepat terkait dengan kebutuhan pengguna sehingga pengguna dapat melakukan proses pemikiran sistem secara analitis tanpa dihambat oleh adanya penundaan oleh sistem. Itu merupakan manfaat dari pemrosesan analisis online atau online analytical processing yang bisa kita dengan OLAP. Selanjutnya saya serahkan untuk penjelasan selanjutnya kepada rekan saya berikut. Terima kasih. Ya, saya Lailatul Imtihani akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan perbedaan antara OLTP dan OLAP. Jadi, aplikasi OLTP itu mendukung pekerjaan yang sangat penting bagi misi melalui permintaan sederhana pada basis data operasional.
Sedangkan pada aplikasi OLAP itu mendukung pekerjaan yang sangat penting bagi manajemen melalui investasi analitis berbagai hubungan data yang kompleks dan yang disimpan dalam gudang data. Nah, OLAP dan OLTP ini itu memiliki kebutuhan khusus yang saling berlawanan. Pada server OLAP itu mendukung operasi analitis umum yang meliputi konsolidasi, penggalian ke bawah, serta pengirisan dan pemotongan. Nah, berkaitan dengan konsolidasi atau consolidation itu adalah agregasi atau penyatuan data. Contohnya adalah ketika data kantor penjualan dapat disatukan ke tingkat kecamatan dan kecamatan dapat ditarik ke kabupaten. Yang kedua, itu ada penggalian ke bawah atau drill down. Nah, dalam drill down ini itu memungkinkan disagregasi data untuk mengungkapkan perincian dasarnya yang akan menjelaskan fenomena tertentu. Contohnya yaitu ketika pengguna dapat menggali ke bawah dari retur penjualan untuk suatu periode agar dapat mengidentifikasi jumlah yang sesungguhnya produk yang dikembalikan dan alasan pengembaliannya. Kemudian yang ketiga ada pengisian dan pemotongan atau slicing dan dicing. Nah, dalam ini itu memungkinkan pengguna mempelajari data dari berbagai sudut pandang. Sebuah potongan data itu dapat menunjukkan penjualan dalam tiap area. Jadi potongan lainnya itu menyajikan penjualan berdasarkan produk di beberapa area, dan juga pengisian dan pemotongan itu seringkali dilakukan berdasarkan waktu untuk mendeskripsikan tren dan berbagai pola. Yang selanjutnya ada konfigurasi basis data. Jadi dalam sistem ERP itu terdiri dari ribuan tabel database. Nah, setiap tabel itu dihubungkan dengan berbagai proses bisnis yang dikodekan dengan ERP. Nah, tim implementasi ERP ini mencakup pengguna, kunci, dan profesional teknologi informasi atau profesional IT. Memilih tabel dan proses database yang spesifik dengan mengatur switch di sistem. Nah, kemudian menentukan bagaimana switch perlu diatur untuk konfigurasi tertentu. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses yang ada yang digunakan dalam mengoperasikan bisnis. Seringkali, bagaimanapun memilih pengaturan meja melibatkan keputusan untuk merekayasa ulang proses perusahaan sehingga sesuai dengan praktik bisnis terbaik yang digunakan. Dengan kata lain, perusahaan biasanya mengubah prosesnya untuk mengakomodasi ERP daripada memodifikasi ERP untuk mengakomodasi perusahaan. Yang selanjutnya itu ada peranti lunak yang dapat ditambahkan. Jadi banyak organisasi ini telah menemukan bahwa perangkat lunak ERP mungkin kalau misal ERP saja itu tidak dapat mendorong semua proses perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan ini itu menggunakan berbagai software bolt-on yang dapat dibeli melalui vendor pihak ketiga yang menyediakan. Nah, keputusan untuk menggunakan perangkat lunak bolt-on ini memerlukan pertimbangan cermat. Sebagian besar vendor ERP terkemuka telah mengadakan perjanjian kemitraan dengan vendor pihak ketiga yang menyediakan fasilitas khusus. Kemudian ada yang namanya manajemen rantai pasokan atau yang namanya supply chain management atau SCM. Jadi SCM ini adalah rangkaian aktivitas yang berhubungan dengan perpindahan barang dari tiap bahan baku mentah ke pelanggan. Nah, SCM ini terdiri dari pengadaan, penjadwalan produksi, pemrosesan pesanan, manajemen persediaan, transportasi, pergudangan, layanan pelanggan, dan juga perkiraan permintaan barang. Yang selanjutnya itu ada penggudangan data. Jadi gudang data itu adalah basis data relasional atau multidimensional yang dapat menggunakan ruang penyimpanan dalam disk sebanyak beberapa gigabyte atau bahkan terabyte.
Nah, jika gudang data dikelola untuk satu departemen untuk fungsi, maka akan disebut sebagai data mart. Kemudian dalam proses penggudangan data itu melibatkan beberapa tahap. Yang pertama ada ekstraksi, ada konversi, dan standarisasi data operasional perusahaan dari sistem operasi dan lama perusahaan serta memasukkannya ke dalam arsip pusat, yaitu gudang data. Nah, tahap dalam proses gudang data itu yang pertama ada pemodelan data untuk gudang data, ada ekstraksi data dari basis data operasional, ada pembersihan data yang diekstraksi, dan juga transformasi data ke dalam model gudang data, dan yang terakhir adalah memasukkan data ke dalam basis gudang data. Untuk pemodelan basis data, dalam desain basis data yang bagus itu kan menekankan pada peran penting normalisasi data untuk meniadakan 3 anomali yang berbahaya bagi perusahaan, yaitu anomali pembaruan, anomali penambahan, dan anomali penghapusan. Nah, karena besarnya ukuran gudang data, maka inefisiensi akan menghancurkan bagi perusahaan. Nah, dalam model data gudang data, hubungan antar atribut itu tidak akan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monita Bayu Islamiatun, NIM 016, akan melanjutkan presentasi dari kelompok 9 mengenai sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sebelumnya kita telah membahas apa saja sih langkah-langkah dari penggudangan data. Telah kita bahas bersama. Tahap yang pertama dari penggudangan data yaitu dengan adanya pemodelan data untuk gudang data. Lalu untuk tahap selanjutnya yaitu ada tahap mengekstraksi data dari basis data operasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekstraksi data? Ekstraksi data adalah proses mengumpulkan data dari basis data operasional, file datar, arsip, dan berbagai sumber data eksternal. Basis data operasional biasanya harus dihentikan ketika menjadi proses ekstraksi data untuk menghindari adanya inkonsistensi data. Kemudian kita masuk ke dalam tahap yang ketiga atau langkah yang ketiga dari penggudangan data adalah membersihkan data yang diekstraksi. Nah, pembersihan data yang melibatkan penyaringan atau perbaikan data yang invalid sebelum disimpan dalam gudang data itu bisa dikatakan sebagai pembersihan data yang diekstraksi. Data operasional adalah data yang kotor karena beberapa alasan. Nah, penyebab dari beberapa alasan itu dapat berupa mulai dari kesalahan administratif, entry data, dan program komputer yang dapat menciptakan data yang bisa dikatakan tidak logis. Seperti contohnya itu jumlah persediaan yang negatif, nama yang salah eja, dan juga adanya file kosong. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu mentransformasikan data ke dalam model gedung data. Jadi dalam mentransformasikan data ini cukup rumit ya langkah-langkahnya, jadi bisa dilihat alurnya, bagiannya telah tersedia di PowerPoint teman-teman, bisa dibaca sendiri bagaimana, dan gambar di sini memang cukup jelas menjelaskan bagaimana mentransformasikan data tersebut ke dalam model gedung data. Kemudian kita memasuki langkah selanjutnya yaitu langkah memasukkan data ke dalam basis data gudang data. Ya, telah kita ketahui ya, kebanyakan perusahaan itu menemukan bahwa keberhasilan gedung data itu akan mengharuskan gedung data dibuat dan juga dipelihara secara terpisah dari basis data operasional. Nah, bisa teman-teman juga sambil menyimak ya buku Singleton halaman 379. Jadi dalam memasukkan data ke dalam basis data gudang data itu terdapat 3 poin. Nah, poin yang pertama itu ada efisiensi internal, kemudian ada integrasi sistem warisan, dan juga ada konsolidasi data global. Untuk poin yang pertama, efisiensi internal, yaitu salah satu alasan untuk memisahkan gudang data adalah karena kebutuhan struktural dan operasional pemrosesan transaksi dengan sistem penggalian data secara fundamental itu berbeda. Sehingga akan menjadi tidak mungkin untuk menyatukan data operasional saat ini dengan arsip dalam basis data yang sama. Kemudian untuk poin yang kedua
integrasi sistem warisan, kita bisa cermati bersama bahwa dengan adanya pengaruh dari sistem warisan yang ada, sistem warisan yang terdahulu itu bisa sebagai alasan lain mengapa gudang data itu perlu dijadikan sebagai operasi yang independen. Banyak sekali aplikasi bisnis yang terus berjalan dalam lingkungan mainframe pada tahun 1970-an. Berdasarkan perkiraan kasar, lebih dari 70% data bisnis perusahaan besar masih disimpan dalam lingkungan mainframe. Nah, struktur data yang digunakan oleh sistem ini seringkali tidak sesuai dengan arsitektur alat pengendalian data modern. Oleh karena itu, data transaksi yang disimpan dalam basis data navigasional dan sistem VSAM seringkali berakhir dalam bentuk perpustakaan pita yang sangat besar dan yang tidak terakses dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian untuk poin yang ketiga, konsolidasi data global. Ya, seperti yang kita ketahui, berkembangnya ekonomi global itu telah membawa perubahan yang fundamental dalam struktur organisasi perusahaan dan telah banyak mengubah kebutuhan informasi berbagai entitas bisnis. Para pengambil keputusan dalam perusahaan global itu ditantang oleh adanya berbagai kompleksitas bisnis yang unik. Seperti contoh, ketika mereka akan melakukan penilaian terhadap profitabilitas dari berbagai produk yang dibuat dan dijual di beberapa negara dengan mata uang yang tidak stabil. Nah, tantangan semacam itu akan menambah kompleksitas dalam penggalian data. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke dalam tahap penggudangan data yang selanjutnya, yaitu keputusan yang didukung oleh gudang data. Dengan membuat gudang data menjadi fleksibel dan semakin mudah untuk digunakan, maka gudang data akan makin dapat diakses oleh banyak pengguna akhir. Nah, beberapa keputusan yang didukung oleh gudang data secara fundamental itu tidak berbeda dari keputusan yang didukung oleh basis data tradisional. Nah, di sini telah tersaji ya aplikasi-aplikasi dari pengendalian data. Jadi telah disajikan tabel di sini. Ada kolom jenis usahanya, jenis bisnisnya, dan juga aplikasi yang dapat diterapkan dalam unit usaha tersebut. Jadi jenis usaha bisnisnya itu ada di sektor perbankan atau investasi, kemudian ada perawatan kesehatan dan asuransi medis, dan juga ada bidang bisnis pemasaran. Jadi tiap masing-masing sektor atau subbagian bisnis itu berbeda aplikasinya, tergantung unit usaha tersebut itu bergerak di bidang apa, seperti itu. Jadi kita ambil contoh saja pada sektor bisnis seperti perbankan atau investasi. Nah, pengaplikasiannya itu yang pertama ada deteksi pola penipuan dengan menggunakan kartu kredit. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah yang loyal dan memprediksi mereka yang akan cenderung mengubah afiliasi kartu kreditnya. Kemudian yang ketiga, aplikasi yang ketiga itu pelajari data historis pasar untuk menentukan berbagai patokan perdagangan saham investor. Kemudian yang keempat, prediksi pengeluaran dengan kartu kredit oleh kelompok pemegang kartu yang utama, dan yang terakhir yaitu identifikasi hubungan antara berbagai indikator keuangan yang berbeda. Itu setelah saya bacakan untuk yang unit usaha perbankan. Kemudian untuk selanjutnya bisa dicermati sendiri. Ya, kemudian untuk tahap yang selanjutnya dari penggunaan data yaitu mendukung keputusan mengenai rantai pasokan dari gudang data. Nah, apa sih alasan utama untuk menggudangkan data? Jadi alasan utama untuk menggudangkan data itu untuk mengoptimalkan kinerja dari perusahaan. Banyak perusahaan merasa bahwa manfaat yang lebih strategis bisa didapat dengan berbagai data secara eksternal. Dengan memberikan pelanggan dan pemasok informasi yang mereka butuhkan ketika mereka membutuhkannya, maka perusahaan dapat meningkatkan hubungannya dan memberikan layanan yang lebih baik. Potensi manfaat bagi perusahaan yang menyediakan fasilitas ini dapat dilihat dalam bentuk rantai pasokan yang lebih responsif dan efisien. Jadi, untuk teman-teman yang barangkali masih
banyak pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan dalam benak teman-teman mungkin bisa ditanyakan di belakang layar kepada kelompok kami, kelompok 9, yang terdiri dari saya pribadi, kemudian ada saudara Adlan, ada Laila, dan juga ada Eva. Ya, jadi tibalah kita di penghujung presentasi. Sekian presentasi dari saya dan paparan dari saya. Saya mewakili kelompok 9, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian teman-teman dan atas keluangan waktu teman-teman untuk mendengarkan presentasi dari kami. Lalu saya mewakili kelompok 9 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mempresentasikan materi kurang dapat masuk di otak teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.